Pernahkah kamu merasa sulit menelan makanan, seolah-olah ada yang tersangkut di tenggorokan? Atau merasa sakit setiap kali mencoba minum atau makan, bahkan untuk makanan lunak sekalipun? Jika iya, bisa jadi kamu mengalami disfagia. Ini bukan sekadar keluhan biasa, tapi sebuah kondisi medis yang bisa sangat serius kalau diabaikan. Disfagia adalah istilah medis untuk kesulitan menelan. Kondisi ini bisa terjadi di siapa saja, tapi lebih sering dialami oleh orang lanjut usia atau mereka yang memiliki gangguan neurologis. Menelan adalah proses yang tampak sederhana, padahal melibatkan koordinasi antara otot-otot mulut, tenggorokan, dan kerongkongan. Jika ada gangguan pada salah satu bagian ini, proses menelan bisa terganggu dan menyebabkan rasa tidak nyaman hingga bahaya tersedak. Ada dua jenis utama disfagia. Yang pertama adalah disfagia orofaringeal, yaitu kesulitan menelan yang terjadi di bagian mulut dan tenggorokan. Jenis ini sering dikaitkan dengan gangguan sistem saraf seperti stroke, Parkinson, atau cedera otak. Penderitanya sering merasa tersedak atau batuk saat makan, bahkan kadang makanan keluar lewat hidung. Yang kedua adalah disfagia esofageal, yaitu kesulitan menelan yang terjadi di bagian kerongkongan. Biasanya disebabkan oleh penyempitan saluran esofagus, gangguan otot kerongkongan, atau adanya tumor. Penderita jenis ini sering merasa seperti ada makanan yang tersangkut di dada atau tenggorokan bawah. Gejala disfagia bisa sangat bervariasi. Beberapa orang merasa nyeri saat menelan. Ada juga yang mengalami penurunan berat badan drastis karena takut makan. Bahkan makanan bisa masuk ke saluran napas dan menyebabkan pneumonia aspirasi, infeksi paru-paru akibat makanan atau cairan masuk ke paru-paru. Ini adalah komplikasi serius yang bisa mengancam jiwa. Kalau kamu atau orang terdekatmu sering mengalami kesulitan menelan, jangan anggap enteng. Disfagia bukan cuma soal kenyamanan, tapi soal keselamatan. Bayangkan jika setiap kali makan kamu merasa takut, nyeri, atau bahkan tersedak. Ini bukan hal yang wajar dan bisa sangat memengaruhi kualitas hidup. Sebelum lanjut, kalau kamu ingin terus belajar tentang kondisi-kondisi medis seperti ini secara lengkap dan mudah dipahami, tekan tombol subscribe sekarang. Dukunganmu sangat berarti bagi channel ini untuk terus berbagi pengetahuan yang bisa menyelamatkan banyak nyawa. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video penting berikutnya. Balik lagi ke topik disfagia, sekarang kita bahas penyebabnya. Ada banyak kondisi yang bisa memicu gangguan menelan ini. Yang pertama adalah gangguan neurologis seperti stroke, sklerosis multiple, demensia, dan cedera otak traumatik. Semua ini bisa merusak koordinasi otot-otot menelan. Yang kedua adalah masalah struktural di tenggorokan atau kerongkongan. Ini bisa berupa tumor, radang kronis, luka akibat asam lambung yang naik terus-menerus atau GERD, serta penyempitan esofagus akibat jaringan parut. Yang ketiga, kondisi otot seperti akalasia, yaitu kelainan langka di mana otot-otot esofagus tidak bisa mendorong makanan ke lambung dengan baik. Akibatnya, makanan bisa menumpuk di kerongkongan dan menyebabkan rasa penuh, mual, atau bahkan muntah. Yang keempat, efek samping dari operasi atau radioterapi di leher atau dada juga bisa merusak jaringan dan otot sekitar kerongkongan, sehingga menyebabkan disfagia. Untuk memastikan diagnosis disfagia, dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan fisik dan dilanjutkan dengan tes lanjutan seperti barium swallow, tes röntgen saat menelan zat kontras, endoskopi, atau manometri esofagus untuk mengukur tekanan otot kerongkongan. Lalu bagaimana cara mengatasi disfagia? Pengobatan tergantung dari penyebab dan tingkat keparahan. Kalau penyebabnya adalah masalah neurologis, terapi menelan dengan bantuan terapis wicara seringkali sangat membantu. Mereka akan melatih otot-otot tertentu agar bisa bekerja lebih sinkron dan efisien saat menelan. Kalau disfagia disebabkan oleh penyempitan saluran, dokter bisa melakukan dilatasi atau pelebaran esofagus menggunakan alat khusus. Untuk kasus yang lebih berat, bisa dilakukan operasi atau pemasangan selang makan sebagai alternatif sementara. Selain pengobatan medis, ada juga penyesuaian gaya makan yang bisa membantu penderita. Misalnya, makan dalam posisi tegak, mengunyah makanan lebih lama, menghindari makanan kering atau keras, dan memilih makanan yang teksturnya lembut atau cair. Beberapa makanan yang biasanya aman untuk penderita disfagia antara lain bubur, sup halus, yogurt, telur rebus lunak, dan buah yang dihaluskan. Tapi setiap orang bisa berbeda-beda, jadi penting untuk berkonsultasi langsung dengan ahli gizi atau dokter. Kalau kamu mencari solusi alami untuk membantu proses menelan jadi lebih lancar, beberapa bahan seperti jahe, madu, atau teh herbal hangat bisa membantu mengurangi iritasi dan melemaskan otot tenggorokan.
Namun ini bukan pengganti pengobatan utama, melainkan hanya pelengkap. Yang terpenting, jangan menunda jika mengalami gejala disfagia. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk membaik dan menghindari komplikasi berbahaya. Terutama pada lansia dan pasien stroke, disfagia bisa menjadi pemicu utama malnutrisi, dehidrasi, dan infeksi saluran pernapasan. Disfagia memang terlihat sepele, tapi bisa berdampak besar jika diabaikan. Tubuh kita butuh nutrisi untuk bertahan hidup dan kalau menelan saja sudah jadi perjuangan, maka semua sistem tubuh akan ikut terganggu. Jangan tunggu sampai terlambat. Dengarkan tubuhmu, cari bantuan medis, dan lakukan penyesuaian pola makan sedini mungkin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu punya pengalaman soal gangguan menelan atau ingin tahu lebih dalam tentang terapi dan penanganannya, tulis di komentar. Kita belajar bersama. Jangan lupa klik like, share video ini ke orang-orang yang mungkin membutuhkannya, dan sampai jumpa di video berikutnya.